Wahuma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, anna nahnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في هذه القناة لتعليم اللغة العربية. الآن سندرس عن تقسيم الكلمة، يعني الاسم والفعل والحرف. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kata itu ada banyak jenisnya. Misalnya ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata ganti, kata keterangan, kata bilangan, kata sambung, kata sandang, dan lain sebagainya. Maka dalam bahasa Arab pun juga ada pembagian jenis-jenis kata tersebut. Dalam bahasa Arab, kata disebut dengan istilah al-kalimah. Ya. Nah, ada 3 saja pembagian kata jenis dalam bahasa Arab. Pertama ada yang disebut dengan isim atau al-ismu, kedua ada yang disebut dengan fi'il, al-fi'lu, dan yang ketiga ada disebut dengan al-harfu atau huruf. Baiklah, kita lihat yang pertama, kita mulai dari isim. Al-ismu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi ghair muqtarinin bi zaman. Isim itu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak ada hubungan dengan waktu. Kita ketahui isim itu dari beberapa tanda-tandanya. Pertama, isim dikenal dengan tandanya bertanwin. Jadi setiap ada kalimah atau kata dalam bahasa Arab yang huruf belakangnya bertanwin, sudah dipastikan itu sebagai isim. Contohnya adalah ahadun, dalnya bertanwin, ini adalah isim. Ghasiqin, ini adalah isim. Kitabun, qalamun, sabburatun, ya. Ini adalah isim. Tanda kedua adalah alif lam. Ini rumus awal, sudah rumus dasarnya, bahwa bila beralif lam tanwinnya hilang, atau bila bertanwin tidak boleh diberi alif lam. Ini rumusnya, ya. Jadi salah satu dari dua itu, kalau dia bertanwin pasti tidak beralif lam, atau ketika dia beralif lam pasti tidak ada bertanwin di belakang, itu adalah isim. Contohnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini adalah isim karena beralif lam. Al-alamin ini adalah isim karena beralif lam. Dari segi arti ini menunjukkan benda. Alhamdu puji-pujian, ya. Kemudian al-alamin, ya, yang menguasai alam. Ini juga menunjukkan isim. Al-fathu misalnya, ya. Al-fathu ini adalah isim karena diketahui dari tandanya beralif lam. Dari segi makna, al-fathu berarti kemenangan, juga merupakan sebuah benda. Kemudian tanda yang ketiga bisa dimasuki oleh huruf jar. Pembahasan tentang huruf jar nanti dijelaskan di bagian akhir. Di antara huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kaf, lam, dan sebagainya. Kemudian juga bisa dimasuki oleh huruf khafat, huruf sumpah. 3 saja hurufnya, waw, ta, dan ba. Contohnya adalah watini wazaitun, demi buah tin. Ini adalah isim, diketahui dari tandanya beralif lam 1, kemudian ada waw qafat, demi buah tin. Kemudian contoh lain fi lailati, ya. Ada kata lailati yang merupakan isim, diketahui dari tandanya ada huruf jar di depannya. Di lailati adalah adalah isim. Kemudian al-qadar juga isim, diketahui dari tandanya beralif lam. Kemudian pembagian kalimat yang kedua adalah al-fi'lu atau fi'il. Ma dalla ala ma'na fi nafsihi muqtarinin bi zaman, yaitu sesuatu yang lafaz yang menunjukkan makna pada arti dia diri sendiri dan ada hubungannya dengan waktu. Jadi kalau ada hubungan dengan waktu, ini pasti fi'il. Tidak ada hubungannya dengan waktu, dia bermakna isim. Ya, diketahui dari tanda-tandanya, pertama bisa dimasuki oleh huruf qad.
qad itu sungguh-sungguh, ya. Contohnya adalah qad aflaha man tazakka, ya. Qad aflaha man tazakka. Aflaha adalah fi'il karena ada dimasuki oleh huruf qad. Kemudian tanda yang kedua bisa dimasuki oleh sa atau sin tanfis, sa atau saufa. Kedua-duanya berarti akan. Saufa berarti akan, sa juga berarti akan. Contohnya sayasla. Yasla adalah fi'il karena ada sa, ya. Jadi artinya sayasla akan dimasukkan, akan masuk. Sayasla naran zatul lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kemudian kalla saufa ta'lamun. Kata ta'lamun adalah fi'il, ya, karena ada tanda ditandai dengan ada saufa di depannya. Dari segi makna ta'lamun, engkau mengetahui, ini adalah bentuk kata kerja. Ta'lamun adalah fi'il mudhari'. Tanda kedua ketiganya adalah bisa ada ta'nis sakinah yang menunjukkan makna feminim atau untuk perempuan. Sebenarnya semua fi'il punya wazan ini dengan wazan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, ya. Fa'alat, fa'alata, fa'al dan seterusnya. Jadi yang keempat ini tanda untuk fi'il adalah pada contoh insyaqqat seperti ini. Ini adalah fi'il ditandai dengan ada tahta disakinah di belakangnya untuk yang menunjukkan makna perempuan. Kemudian yang terakhir pembagian kalimah itu adalah huruf. Al-harfu huwa ma dalla ala makna fi ghairih. Huruf itu adalah kata yang menunjukkan arti bila bersama dengan kata yang lain. Seperti hal, lam, lan, inna, min, dan seterusnya. Dia tidak punya tanda khusus. Tandanya adalah apa yang tidak menjadi tanda pada isim dan fi'il. Bila suatu kalimat tidak dapat disebut sebagai isim, tidak pula disebut sebagai fi'il, tapi ia punya makna, maka itu disebut dengan huruf. Huruf itu secara sederhana bisa dihafal saja, diketahui saja. Dan seiring berjalannya waktu, semakin sering membaca, dia akan terdapatkan sendiri. Di antaranya ada huruf jar, ada huruf nida, ada huruf qasam, ada huruf ataf, dan seterusnya. Ini beberapa contoh huruf yang ada. Misalnya ada huruf jar di sini, ada bi berarti dengan, min yang berarti dari, ka berarti seperti, robba, an, li yang berarti milik, an dari, robba banyak atau sedikit, ala yang berarti di atas, fi yang berarti di dalam, ila yang berarti ke atau kepada. Itu huruf jar. Ada juga huruf qasam untuk sumpah, 3 huruf. Waw, wallahi, ta, tallahi, bi, dan billahi berarti demi, sumpah. Ada juga huruf ataf misalnya seperti wa yang berarti dan, au yang berarti atau, thumma yang berarti kemudian, hatta, dan seterusnya. Sebagai bentuk aplikasi dari pembahasan tentang isim, fi'il, dan huruf ini, kita terapkan pada kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah satu kalimat utuh di mana di dalamnya ada kata atau kalimah isim, fi'il, dan huruf. Kata pertamanya adalah a'udzu. Jadi a'udzu ya, bukan a'u dan zu atau tidak, tapi a'udzu. Ini satu kata atau satu kalimah di mana a'udzu adalah fi'il mudhari' lebih tepatnya. Dari segi makna a'udzu berarti aku berlindung, kata kerja itu. Oke. Kemudian kata kedua, kalimah keduanya ada bi, ini huruf jar berarti dengan. Kemudian kata ketiga atau kalimah ketiganya adalah Allahi, lafaz Allah. Ini adalah isim ditandai dengan ada huruf jar yang masuk, huruf jar bi dan beralif lam. Kemudian kata ketiga
Kalimah ketiganya adalah min, ini huruf jar. Kemudian asyaiton, ini isim ditandai dengan alif lam dan bisa dimasuki oleh huruf jar. Asyaiton ini isim. Jelas ya? Isim itu syaitan itu dari segi makna, setan juga merupakan benda, isim. Ar-rajim ini juga isim diketahui dengan beralif lam. Dari segi makna ar-rajim yang terkutuk adalah kata sifat. Sifat itu termasuk isim. Jadi dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada satu fi'il yaitu a'udzu, ada dua huruf yaitu bi dan min, dan ada tiga isim yaitu Allah, asyaitan, dan ar-rajim. Demikian pula pada kalimah basmalah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya ada 5 kalimah atau 5 kata di dalam kalimat basmalah ini. Pertama ada bi. Ini adalah huruf jar, berarti dengan. Kemudian ada ismun, ya, karena masuk huruf jar bi maka barisnya jadi kasrah. Bismi ini adalah isim ditandai dengan masuk huruf jar bi. Kemudian ada Allah, lafaz jalalah itu adalah isim, ya. Kemudian ada Ar-Rahman, ini juga isim ditandai dengan beralif lam. Kemudian dari segi makna Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ini adalah kata sifat, ya, sifat itu isim. Kemudian ada Ar-Rahim, ini juga isim yang bertandai dengan alif lam. Dari segi makna pun juga bermakna sifat. Sifat itu juga termasuk salah isim Ar-Rahim, ya. Demikian untuk pembahasan tentang isim, fi'al, dan huruf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebagai kesimpulan adalah bahwa di dalam kalimah struktur bahasa Arab, kata atau kalimah ada 3. Pertama ada isim, kedua ada fi'il, dan ketiga ada huruf. Demikian, naktafi lahuna. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.